dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Sri Rohmania dan teman-teman saya. Saya Keza Felicia Agustin. Saya Lisa Sabrina. Saya Fitriani. Saya Putri Salajasa. Di sini kami akan mewawancarai beberapa orang untuk tugas PPKN dengan tema memimpin Indonesia di masa depan yang paling ideal. Yuk simak videonya. Yuk. Yang pertama Junior, umur 17 sampai 25 tahun. Di sini saya akan mewawancarai dengan kakak siapa? Puput, Umurnya berapa? 20 tahun. Berarti sudah berapa kali coblos? Untuk nyoblos sama yang kemarin udah 2 kali. Berarti pertama kali nyoblos tuh rasanya gimana sih? Awal pertama nyoblos tuh kayak bingung ya, karena ya maksudnya kayak ilmu aja kita baru tahu, terus kaget. Wah, banyak banget nih, bingung nih mau nyoblos yang mana. Nah, dari situ ya bawaannya bingung aja. Harus bener apa enggak. Terus alamatnya di mana? Alamatnya di Perumahan Cikande Permai. Nah, baik, saya akan bertanya pemimpin masa depan yang paling ideal menurut kakak itu kayak gimana sih? Pemimpin yang ideal, presiden yang ideal itu ya menurut saya pribadi yang bisa memikirkan masa depan yang lebih cerah lagi untuk masyarakatnya atau rakyatnya. Baik itu yang muda, kalangan muda, baik itu juga yang kalangan lanjut usia. Gitu, karena semuanya pasti ada yang namanya baik buruknya. Tapi yang diinginkan rakyat adalah yang paling terbaik. Jadi menurut saya presiden yang baik dan ideal itu ya yang memikirkan rakyat ke depannya dan juga memiliki visi misi juga gambaran yang bisa memajukan rakyat dan mensejahterakan rakyatnya. Kurang lebih sih seperti itu. Terima kasih ya kak. Sama-sama. Di sini saya akan mewawancarai seseorang. Dengan siapa saya bertanya? dengan Sisi Yustiana Kalau boleh tahu alamatnya di mana, Kak? di Kampung Sumur Hejo. Umurnya berapa, Kak? Umur saya umur 21 tahun. Berarti ini pertama kali mencoblos? Iya, betul. Gimana rasanya pertama kali mencoblos? Ya nggak gimana-gimana, biasa aja. Kalau boleh tahu pemimpin yang harusnya memimpin Indonesia itu seperti apa? Ya dia harus punya visi misi yang jelas, punya tujuan yang jelas, terus mampu memotivasi banyak orang, terus punya integritas yang tinggi juga untuk menjadi pemimpin yang baik itu seperti apa. Oke, terima kasih Kak Sisi. Di sini saya akan mewawancarai dengan kakak siapa? Kak Ajis Umurnya berapa kak? 21. Berarti sudah berapa kali mencoblos? Sekarang berarti pas kemarin itu udah baru kemarin sih Pak. Jadi udah 2 kali pemilihan. Pas pertama pemilihan pilkada, yang terakhir itu yang kemarin pemilihan presiden. Iya. Pertama kali mencoblos tuh rasanya kayak gimana sih? Ya kayak biasanya aja. Kenapa ya, emang karena di lingkungan juga kayak di sekolah udah pernah diajarin yang seperti itu. Ya. Baik, alamatnya di mana kak? Alamatnya di Kampung Garut. Baik, pertanyaannya pemimpin masa depan yang paling ideal memimpin Indonesia menurut kakak itu kayak gimana sih? Jadi ya menurut saya pribadi untuk memimpin Indonesia itu butuh orang-orang yang cerdas. Jadi yang punya wawasan yang luas, punya pengalaman juga, nggak asal dia mau aja jadi pemimpin. Jadi nggak cukup dengan modal mau. Jadi butuh yang namanya pengalaman sama dedikasi juga. Baik, terima kasih ya kak. Ya. Yang kedua, ada medium dari umur 26 sampai 35. Saya ingin mewawancarai dengan bapak siapa? Roy Pani Rohmanuddin. Pak Roy. Umurnya Bisa dibilang muda, 28 tahun. udah berapa kali nyoblos? Berapa kali? 4 kali nyoblos. Pertama kali nyoblos tuh kayak gimana sih? Pertama kali nyoblos dagdikduk. Aduh. Jadi biasa aja sih, cuma belum pengalaman aja gitu. Jadi selama pengen nyoblos itu baik itu di organisasi ketika dulu SMA ataupun aliyah, pernah jadi organisasi kayak gitu. Mencoblos seorang pemimpin untuk mempunyai kepemimpinannya seperti itu. Terus apa lagi? Di mana? Kenapa? Alamat rumah. Alamat rumahnya di Kampung Masjid RT 01 RT 03 RW 01.
Saya ingin nanya nih, Iya, kenapa? pemimpin masa depan yang paling ideal memimpin Indonesia itu menurut Bapak tuh kayak gimana sih? Kalau misalkan pemimpin yang ideal itu yang pertama harus mempunyai jiwa kepemimpinannya dan bisa memimpin. Contoh nih kayak perusahaan nih, kayak perusahaan kalau misalkan tanpa komando seorang pemimpin gak akan jalan gitu. Begitu juga sekolah, begitu juga seorang pemimpin. Kalau misalkan pemimpinnya tidak dihargain, pasti sama aja ke bawahnya juga akan hancur. Jadi seperti itu. Jadi contohnya aja kayak di sekolah-sekolah nih. Contoh misalkan kepemimpinannya ketua OSIS ataupun yang lainnya ya. Jadi bisa membawahi kepada anggota-anggotanya gimana kitanya. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Di sini saya akan mewawancarai dengan Teteh siapa? Eka Sepriana, Umurnya berapa? umurnya 30 tahun. Alamatnya di mana? Alamatnya di Kampung Korea Pasir. Saya ingin nanya nih, pemimpin masa depan yang paling ideal memimpin Indonesia itu kayak gimana sih? Kalau menurut saya, pemimpin yang ideal itu pertama yang pastinya tanggung jawab, ya, amanah dan juga jujur. Karena di sini di Indonesia kan masih banyak banget ya pemimpin yang korupsi, ya pastinya harus berani memberantas para koruptor, mau di kancah daerah maupun di internasional ya, karena di seluruh kota, di seluruh daerah itu pasti ada aja korupsinya. Dan harus yang berani juga membangun sumber daya manusianya, karena di ke depan nanti persaingan ini akan semakin ketat ya, apalagi persaingan internasional. Membangun sumber daya manusia di sini biar adik-adik sekalian ini lebih siap untuk bersaing di masa depan menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Yang ketiga, senior dari umur 36 sampai 40 dan seterusnya. Di sini saya akan mewawancarai dengan Bapak siapa? Nama lengkap Aswat Andriadi Ritonga, dipanggil Pak Andri. Umurnya berapa Pak? Umur 36 tahun. Sudah berapa kali coblos? Mencoblos itu, apa yang ingat sih kayaknya 3 atau 4 ya. Pertama kali nyoblos itu bagaimana sih? Pertama nyoblos itu kalau dulu ya, dulu awal-awal itu kan satu media nggak seperti sekarang, jadi pilihan-pilihan juga kita tahunya dari obrolan-obrolan ya sekitar apa namanya tempat lingkungan kita. Tapi kalau sekarang kan pilihan-pilihan itu ada di medsos, ada di TV ya kan, ada di berita, bahkan di percakapan-percakapan umum pun sering diobrolkan. Jadi pilihan itu semakin kerasa lebih mudah sekarang menentukan dari obrolan-obrolan yang ada di sekitar kita. Ya baik, alamatnya di mana? Alamat? Ya, alamat rumah. Alamat rumah di Komplek Perumahan Cikande Permai, Blok T15, nomor 52, RT 05, RW 09. Baik, saya ingin bertanya nih, pemimpin masa depan yang paling ideal memimpin Indonesia itu menurut Bapak bagaimana? Pemimpin yang ideal ya? Iya. Pemimpin itu dalam perspektif atau dalam sudut pandang kepemimpinan, pemimpin itu artinya kan orang yang bisa mempengaruhi pikiran ya, bisa bisa mengemukakan pikirannya, sehingga dia bisa mendelegasikan perintah atau bisa menugaskan yang tadi itu idenya apa. Jadi yang paling ideal adalah orang yang bisa membuat gagasan, lalu gimana cara gagasan itu dikomunikasikan lewat kata-kata sehingga bisa mendelegasikan perintahnya itu berupa apa. Misal kayak contoh, oke, kita membuat program ini, A, B, C dan seterusnya. Itu kan ide ya. Nah, tapi kalau ide ini kita nggak bisa komunikasikan, orang lain yang membantu kita atau yang kita delegasikan belum tentu tahu kan gimana langkah-langkahnya. Nah, jadi harus kita tahu, diuraikan seperti ini nih, kegiatan-kegiatan, ada wawancara, kan ada yang bertugas sebagai kameramen ya kan, ada yang bertugas sebagai pencatat jurnal, ada yang mewarta atau menanyakan. Nah, dibagi tugas tuh, siapa pemimpin di antara kalian? Nah, bagaimana kalau tidak ada pemimpin? Yang memimpin kalian kan guru tuh. Kamu tugasnya ini, tugasnya itu, tugasnya ini. Nah, pemimpin yang paling atau contoh yang paling ideal adalah guru kita. Guru kalian. Kalian bagi tugas kan? Bagi. Siapa yang membagi tugas? Guru. Nah, contoh yang paling ideal adalah guru kita.
Guru kalian di sekolah itu adalah contoh. Lalu kemudian selain juga apa namanya teh, kepemimpinan itu nggak cuman, atau gini deh Bapak balik tanya nih sama teman-teman. Pemimpin yang ideal itu tergantung hasil atau proses? Menurut kalian? Proses. Kenapa begitu? Karena proses menentukan hasil, betul. Kadang-kadang ketidaksabaran tim, katakanlah kita orang yang di lapangan itu mempengaruhi kepemimpinan tadi. Kalau kepemimpinan itu lah sama, dia harus memiliki kecerdasan untuk melihat. Contoh kalian, apa kendala kalian di lapangan? Misalkan apa ya, jarak sama yang mau diwawancara itu di mana, ya kan? Kemudian ini gurunya galak nggak ya? Ini siapa yang diwawancarai ya? Ini mau nggak diwawancarai? Nah, hal-hal seperti itu kan kendala. Nah, guru kalian mesti tahu tuh apa yang terjadi dalam proses. Sehingga kepemimpinan juga membutuhkan yang dinamakan dengan kecerdasan insting, atau cara merespon gimana hal-hal kendala-kendala di lapangan. Jadi nggak melulu soal hasil gitu. Baru disebut dia pemimpin ideal. Kalau menurut Bapak, jadi kesimpulannya, pemimpin ideal adalah orang yang bisa menggagas sesuatu atau memikirkan sesuatu dan bisa mengkomunikasikan, dan terakhir bisa membawa atau menjaga proses itu. Nah, baru nanti hasilnya akan mempengaruhi dari proses-proses yang tadi. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama, sukses terus buat anak-anak. Kalau bisa ini jangan sampai tugas. Di luar tugas pun harus banyak dialog, diskusi sama pihak-pihak mana, sehingga menambah wawasan ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Di sini saya akan mewawancarai dengan Bapak siapa? Ferry, Umurnya berapa Pak? 39, Berarti sudah berapa kali mencoblos? 5 kali lah. Gimana sih perasaan saat pertama kali nyoblos itu? Perasaannya ya was-was. Pasti berharap buat kemajuan Indonesia yang lebih baik lah. Alamatnya di mana Pak? Senopati, Perumahan Senopati Cikande. Baik, pertanyaannya saya akan menanyakan pemimpin masa depan yang paling ideal memimpin Indonesia itu menurut Bapak tuh kayak gimana sih? Ya siapa aja pemilihnya, siapa aja yang jadi pilihan, nanti semoga bisa membawa Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Di sini saya akan mewawancarai dengan Bapak siapa? Dengan Pak Eli Martono. Umurnya berapa Pak? 41 tahun. Berarti sudah berapa kali nyoblos? Sudah 5 kali. Perasaan pertama kali nyoblos tuh bagaimana sih? Perasaan itu masih grogi gitu kan, belum punya pilihan yang tepat gitu, masih asal pilih lah gitu ya kalau pertama itu. Alamatnya di mana Pak? Alamatnya di Kampung Cidahu, Desa Cidahu, RT 001, RW 001, Desa Cidahu, Kecamatan Kopo. Baik. Saya mau bertanya, pemimpin masa depan yang paling ideal memimpin Indonesia itu menurut Bapak tuh kayak gimana sih? Yang pertama, yang menjadi pemimpin untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia itu yang pertama kan pemimpin yang berkualitas ya, dimana berkualitas itu dia punya visi dan misi yang tersampaikan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya punya visi misi yang untuk jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya bisa tersalurkan dengan baik, kemudian jangka panjangnya juga bisa berkelanjutan dengan baik itu. Baik Pak, terima kasih. Di sini saya akan mewawancarai dengan Bapak siapa? Pak Irwan. Umurnya berapa Pak? 43. Berarti sudah berapa kali menyoblos? Saya yang lupa, saya juga ingat berapa kali nyoblos ya. Yang pasti 3, 4 ya. Pertama kali nyoblos tuh kayak gimana sih? Ya biasa aja sih, tapi yang kadang yang tahun sekarang yang paling kelihatan banget apa ya kalau dibilang tuh yang rame lah kayak gitu. Kalau sekarang yang paling 2024 ini. Saya akan nanya pemimpin masa depan yang paling ideal mimpin Indonesia itu menurut Bapak tuh kayak gimana sih? Yang ideal tuh ya kalau menurut saya ya pribadi kalau kayak gitu penilaian itu yang pasti kan keadilan yang pasti itu ya kan, sejahtera rakyat yang juga pasti satu makmur lah, itu yang diharapkan ya pasti ya nomor satu itu. Terus juga yang berlandaskan kalau saya pribadi itu lihat dari akhlaknya dia, pemimpinnya itu harus berakhlak
adilnya itu termasuk nggak bisa kalau kita pemimpin itu nggak berlandaskan agama itu. Walaupun ini bukan politik identitas ya sebenarnya, tapi tetap kalau dalam Islam itu pemimpin itu kalau agamanya baik pasti semuanya baik gitu. Entah itu mau Nasrani atau Islam, Hindu, Buddha. Kalau dia baik pasti semuanya baik, dan semua agama kan pasti kan menyarankan kebaikan ya pasti itu kan. Nah itu, tapi sekarang ini kan pada dibilang kalau bawa agama politik identitas. Kalau saya bilang sih enggak. Kalau itu di luar lah itu mas. Kayak gitu kalau masalah. Baik ya Pak, terima kasih. Di sini saya akan mewawancarai dengan Bapak siapa? Nama saya Eko Burhanuddin. Umurnya berapa Pak? Umur saya 42 tahun. Berarti sudah berapa kali nyoblos? Saya sudah 5 kali dalam pemilihan presiden ya. Perasaan pertama itu kayak gimana sih saat nyoblos itu? Perasaan pertama kali umur 17 tahun itu mencoblos ya gimana gitu ya rasanya. Yang pertama pas waktu itu tidak ada punya gambaran siapa yang mau dicoblos. Yang kedua juga tidak tahu dulu itu belum ada debat-debat seperti itu, jadi kita nggak tahu ya. Jadi asal aja pilihnya seperti itu. Baik, alamatnya di mana Pak? Alamat saya di Kampung Parigi, RT 01 RW 01 Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang. Baik, saya mau bertanya, pemimpin masa depan yang paling ideal memimpin Indonesia menurut Bapak itu kayak gimana? Menurut saya pemimpin ke depan itu yang pertama ya harus punya visi dan misi yang baik ya. Yang kedua dia harus berpengalaman karena pengalaman itu sangat penting untuk jabatan tertinggi di negara ini. Yang kedua kita juga lihat dari track record dia itu ya, dari perjalanan dia selama menjabat atau punya jabatan di bidang apa. Jadi kita lihat track recordnya seperti itu. Baik, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Di sini saya akan mewawancarai dengan Ibu siapa? Susi Anggraeni, SPD. Ibunya? Ibu Mimin, Eskom. Umurnya berapa Bu? 43. Ibunya? Sama 43. Berarti sudah berapa kali mencoblos? 5 kali lebih mungkin ya. Ibunya? Sama, karena kita seumuran. Alamatnya di mana Bu? Alamatnya Kampung Pasir Muncul. Ibunya? Di Banjarsari. Nah, baik. Pertanyaannya, pemimpin masa depan yang paling ideal memimpin Indonesia menurut Ibu tuh kayak gimana sih? Bu Mimin silakan dulu. Pemimpin yang ideal itu yaitu pemimpin yang punya inovasi atau kreatif yang ada di kepala, atau intinya ide yang cemerlang untuk mengayomi masyarakat dan untuk menjadi lebih baik ya di dalam setiap tahap-tahap bidang apapun itu. Pemimpin yang bisa langsung turun ke bawah dan bisa melihat masyarakatnya secara langsung dan dan bisa memberikan contoh yang baik dan perekonomiannya yang stabil. Nah, udah itu aja. Baik, terima kasih ya Bu. Iya. Di sini saya akan mewawancarai dengan Bapak siapa? Pak Yusuf. Umurnya berapa Pak? 48. Berarti sudah berapa kali nyoblos? 6 kali. Perasaan pertama kali nyoblos tuh kayak gimana sih? Ya pemula ya. Biasa-biasa aja kita ambil. Alamatnya di mana Pak? Di Kopo. Baik, pertanyaannya, pemimpin masa depan yang paling ideal memimpin Indonesia itu menurut Bapak bagaimana? Yang tegas, lugas, punya kepemimpinan leadership yang lebih bagus. Itu ya, bisa memimpin masyarakatnya, rakyatnya. Baik, terima kasih ya Pak.